Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Utama dengan NPM 2231645 dari kelas TK 22B. Di sini saya akan menjelaskan tentang Data Encryption Standards atau DS sebagai pilar awal kriptografi modern. Tujuan video ini adalah untuk memahami apa itu Data Encryption Standard, struktur, dan penerapan di dunia nyata. Mengapa enkripsi penting dalam keamanan informasi? Karena berfungsi untuk melindungi data dari akses yang tidak sah dengan mengubah informasi asing menjadi bentuk yang tidak dapat dibaca tanpa kunci tertentu. Dengan enkripsi, data yang dikirim, disimpan, atau diproses tetap aman meskipun jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. Ini sangat krusial dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian informasi, terutama di era digital yang rawan terhadap peretasan dan pencurian data. Data Encryption Standard atau DS. DS adalah algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan untuk melindungi data digital. DS pertama kali dikembangkan oleh IBM pada tanggal 1970-an dengan nama Lucifer dan kemudian disempurnakan atas permintaan National Bureau of Standards atau NBS yang sekarang dikenal sebagai National Institute of Standards and Technology. Pada tahun 1977, DS resmi ditetapkan sebagai standar enkripsi federal oleh pemerintah Amerika Serikat. Algoritma ini menggunakan kunci sepanjang 56 bit dan memproses data dalam blok-blok berukuran 64 bit menggunakan struktur yang dikenal sebagai Visual Network. DS menjadi sangat populer dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi komersial dan pemerintahan. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan meningkatnya kemampuan komputasi, DS mulai dianggap tidak cukup aman karena panjang kuncinya yang terlalu pendek. Meskipun begitu, DS tetap dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah kriptografi modern karena menjadi dasar pengembangan algoritma enkripsi yang lebih kuat, seperti Triple DS dan Advanced Encryption Standard atau AES. Cara kerja DS. Algoritma DS bekerja dengan mengenkripsi data dalam blok 64 bit menggunakan kunci 56 bit melalui serangkaian proses terstruktur. Pertama, data mengalami inisial permutasian atau IP lalu dibagi menjadi dua bagian 32 bit LO dan RO. Selanjutnya, data melewati 16 ronde enkripsi menggunakan fungsi vSTEL, di mana bagian kiri dan kanan diproses dan dipertukarkan berdasarkan hasil fungsi F dan subkunci yang berbeda di setiap ronde. Setiap 16 ronde, bagian L dan R digabung kembali dan dikenal inverse initial permutation IP-1 untuk menghasilkan blok ciphertext 64 bits. Proses dekripsi dilakukan dengan cara yang sama, hanya urutan subkunci yang dibalik dari ronde ke-16 ke ronde yang pertama. Struktur kunci dalam DS. DS menggunakan kunci dengan panjang 56 bit, namun dalam implementasi standar DS, kunci yang diberikan adalah 64 bit, tetapi hanya 56 bit yang digunakan untuk proses enkripsi. 8 bit sisanya digunakan untuk tujuan pemeriksaan paritas, yaitu memastikan integritas data. Kunci dalam DS sangat penting untuk keamanan, karena jika kunci diketahui penyerang, data bisa dengan mudah didekripsi. Keamanan DS bergantung pada kerahasiaan dan pengelolaan kunci, namun pengunci 56 bit saat ini dianggap tidak aman. Serangan brute force dapat menyelesaikan dekripsi dalam waktu singkat menggunakan perangkat keras modern. Oleh karena itu, DS telah digantikan oleh algoritma yang lebih aman seperti AES. Keamanan dan tantangan. Keamanan DS telah terganggu oleh kemajuan teknologi, terutama dengan panjang kunci 56 bit yang rentan terhadap serangan brute force menggunakan perangkat keras modern. DS kini dianggap tidak cukup aman untuk melindungi data sensitif dan telah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat seperti AES. Di sisi lain, kriptografi terus berkembang untuk menghadapi ancaman baru, termasuk komputasi kuantum dan kriptografi homomorfik, yang memungkinkan pengolahan data terenkripsi tanpa dekripsi, serta blockchain dan kriptografi asimetris untuk meningkatkan keamanan transaksi digital. Penerapan DS di dunia nyata.
DS pernah digunakan secara luas dalam sistem perbankan seperti untuk dekripsi data transaksi kartu ATM dan jaringan komunikasi antar bank. Selain itu, DS juga digunakan dalam sistem keamanan data pada perangkat keras selama seperti smart card dan mesin pos. Kelebihan DS sederhana dan cepat. DS cukup efisien dijalankan pada perangkat keras, cocok untuk sistem dengan sumber daya terbatas. Pernah menjadi standar karena dukungan luas. DS mudah diimplementasikan dan distandarisasi secara global. Kelemahan DS yaitu panjang kunci pendek, hanya 56 bit, sehingga rentan terhadap serangan brute force. Tidak aman untuk saat ini. Tidak cocok untuk sistem modern yang memerlukan keamanan tinggi. Selanjutnya tertinggal teknologi, yaitu tidak mampu mengimbangi kebutuhan keamanan data di era digital dan serangan kriptoanalisis modern. Kesimpulannya, DS adalah algoritma enkripsi simetris yang pernah menjadi standar dalam pengamanan data digital, terutama di sekitar perbankan dan perangkat keras lama. Meskipun memiliki keunggulan dalam kecepatan dan kemudahan implementasi, kelemahan utamanya terletak pada panjang kunci 56 bit yang kini dianggap tidak aman. Seiring berkembangnya teknologi, DS telah digantikan oleh algoritma yang lebih kuat seperti AES. Kriptografi terus berkembang untuk menjawab tantangan keamanan digital di masa kini, termasuk menghadapi ancaman dari komputasi kuantum dan kebutuhan akan pelindungan data yang lebih kompleks. Sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.